3 periode, no. Jokowi Cawapres 2024, yes. Tak langgar konstitusi. Mungkin ada banyak warga Indonesia yang seperti saya masih ingin terus dipimpin oleh Presiden Jokowi melebihi 2024. Masa 5 tahun periode kedua Presiden Jokowi pun tidak terasa. Maunya Presiden Jokowi sampai 10 periode. Tapi kan itu tidak sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang. Dan nanti pada 2024 kita akan kembali mengikuti pemilihan presiden. Soal Pilpres 2024 ini sudah ramai, survei-survei berseliweran, nama-nama capres pun bertaburan. Memang itu hak setiap warga negara. Namun kalau kita melihat orang-orangnya, apalagi yang kubunya berlawanan dengan Presiden Jokowi, kok serem ya. Takut kalau negara ini yang sudah maju lalu merosot lagi. Bahkan kalau ada pandemi lagi di masa mendatang, jangan-jangan negara bakal bangkrut kayak Sri Lanka. Untuk mengetahui aspirasi rakyat, khususnya para relawan Jokowi, maka nama-nama bakal capres dicoba dijaring dari suara para relawan. Para relawan ini kan dipercaya sebagai pembawa suara mayoritas, karena mereka berperan besar dalam memenangkan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 dulu. Tentu disertai dengan pesan dari Presiden Jokowi agar para relawan ini jangan tergesa-gesa, jangan gerasah-gerusuk. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saja kita mendengar ada kelompok relawan Jokowi yang seakan mengendorse pasangan Ganjar dengan Anies, sebagaimana yang katanya sudah disampaikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kepada Presiden Jokowi sendiri. Duet Ganjar dengan Anies ini sempat ramai disebut-sebut sebagai duet pemersatu bangsa. Wacana duet ini direspon PDIP dengan mengungkapkan kriteria pemimpin yang akan diusung PDIP di tahun 2024. Ada 5 kriteria, diantaranya kokoh secara ideologi dan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah-masalah rakyat, sekaligus membawa tanggung jawab bagi masa depan Ganjar Pranowo. Boleh dibilang berpotensi ya, apalagi Pak Ganjar kan kader PDIP. Tetapi Anies Baswedan, Presiden Jokowi, kemudian menegaskan lagi karakter calon pemimpin yang diharapkan sebagai penerus beliau di 2024. Siapapun orangnya terserah saja, asalkan melanjutkan program-program yang telah dibuat sebelumnya. Ini kode keras ya. Soal penjaringan nama-nama capres dari aspirasi para relawan masih terus dikelar. Mulai bulan Agustus lalu, sejumlah organisasi relawan pendukung Jokowi mulai menyelenggarakan musra atau musyawarah rakyat Indonesia di 34 provinsi. Dimulai di Bandung, yang mana hasilnya pilihan pertama adalah Presiden Jokowi sendiri. Namun, pilihan keduanya yang agak mengagetkan publik, yakni Sandiaga Uno, dan disusul oleh Ganjar Pranowo di tempat ketiga. Lalu ada Prabowo Subianto, dan kelima Anies Baswedan. Ini para relawan Jokowi ya yang pilih. Kok bisa nama Sandiaga mencuat? Lalu ada pula nama Anies. Kok enggak satu suara ya terhadap karakter seorang pemimpin yang diharapkan sebagai penerus Presiden Jokowi? Presiden Jokowi kembali mengingatkan dan mengarahkan para relawan agar tidak asal pilih. Sinyal ini disampaikan kembali kepada para relawan beberapa hari lalu. Presiden Jokowi berpesan soal kesinambungan program pemerintah. Pesannya jelas ya, oke ganti presiden, tetapi jangan sampai ganti program. Kita sudah melihat bagaimana kondisinya di Jakarta ketika pemimpinnya tidak mau meneruskan program gubernur sebelumnya yang sudah baik, yang bagus-bagus buat rakyat malah mandek.
duit banyak malah dibikin ajang balapan dan bikin stadion, tapi normalisasi sungai malah mangkrak. Presiden Jokowi sudah capek-capek bekerja, membangun infrastruktur, menjaga keuangan negara agar inflasi tidak meroket dan negara tidak bangkrut. Presiden baru nanti malah bermain kata-kata dan bikin mangkrak. Lalu semua program diganti. Bukannya membangun jalan, malah bikin patung bambu dan monumen roda sepeda di berbagai daerah. Gimana itu nasib APBN kita ya? Ancaman diskontinuitas terhadap program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi itu selalu ada. Sebelum ini, saya pernah membahas tentang sinyal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi soal pemimpin yang beliau inginkan menjadi penerus beliau. Keluarlah nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Berdasarkan kinerja mereka berdua, dan yang pasti, mereka ini bekerjanya sesuai dengan program Presiden Jokowi, gak keluar jalur. Tetapi apakah mereka sudah cukup sanggup? PDIP sendiri pernah menyebutkan bahwa pemimpin yang baru bergerak di satu provinsi tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Standar tinggi sudah ada di Presiden Jokowi. Sulit ya mencari sosok yang sama dengan Presiden Jokowi. Sementara di lain pihak, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi masih stabil, berada di angka yang tinggi. Bulan Mei lalu, hasil survei SMRC menunjukkan kepuasan pada kinerja Presiden naik menjadi 76,7%. Soal penanganan pandemi dan penyelenggaraan mudik lebaran menjadi alasan. Pada akhir Agustus lalu, survei Poltreking menunjukkan angka 66,2%. Sedangkan pada awal September ini, survei LSI juga menunjukkan angka yang meningkat menjadi 72,3%. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan mengusung wacana 3 periode yang berulang kali ditolak oleh Presiden Jokowi? Tentu kita tidak mau sampai ada pelanggaran terhadap undang-undang. Wacana 3 periode itu kan sudah jelas melanggar konstitusi. Presiden Jokowi sudah dengan tegas menolaknya karena beliau tidak mau melanggar ataupun mengubah konstitusi. Beliau tunduk terhadap konstitusi. Kita juga nggak mau jika Presiden Jokowi kembali jadi presiden dengan cara mengubah undang-undang. Itu bakal jadi presiden yang berbahaya. Karena bisa saja di masa depan cara itu diulang dan digunakan untuk kepentingan yang buruk dan berdampak buruk bagi negara ini. Nah, adalah seorang politisi, Teddy Kusnaidi. Dari siapa pertama kali saya mendengar penegasan soal bagaimana Presiden Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres, dan ini tidak melanggar konstitusi. Tidak perlu ada perubahan undang-undang. Ini legal ya. Namun, tadi juga menyebut belum tentu Presiden Jokowi mau. Kemudian Senin lalu, ada di berita pernyataan dari Mahkamah Konstitusi bahwa presiden yang telah menjabat selama 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Itu secara normatif boleh, kata MK. Yang tidak boleh itu kan dalam jabatan yang sama. Ini kata kuncinya, dalam jabatan yang sama. Sekali lagi, jika tidak dalam jabatan yang sama, maka boleh. Ini seakan memberikan sinar terang kepada publik bahwa masih ada kesempatan buat rakyat negeri ini dipimpin oleh Jokowi dengan jabatan yang sedikit berbeda. Namun, semua program dipastikan berlanjut, uang rakyat dipastikan aman, negara dipastikan gak bangkrut, ideologi Pancasila dipastikan akan terus tegak berdiri.
Pembangunan merata di seluruh pelosok Indonesia dipastikan akan terus berlanjut. Ini bukan 3 periode ya, karena Pak Jokowi tidak bakal jadi presiden lagi. Konsisten dengan keinginan beliau yang tidak akan melanggar konstitusi, juga tidak perlu mengubah konstitusi. Semua berada di koridor yang benar, gak ada yang berubah. Kita sudah melihat bukti kepemimpinan Pak Jokowi. Negara ini maju, pembangunan di mana-mana. Memang masih banyak birokrasi yang harus diperbaiki. Seperti yang baru-baru ini, Presiden Jokowi minta perbaikan menyeluruh di imigrasi. Nah itu mengapa kita perlu Pak Jokowi lebih lama lagi. Saya yakin kekuasaan tidak akan membuat seorang Jokowi silau. Sosoknya masih tetap sederhana, hartanya juga segitu-gitu aja. Kalau sampai korupsi, saya yakin sudah dari kemarin-kemarin ada yang lapor dan keluar-keluar di media. Begitu banyak mata dan mulut yang menunggu ketika Presiden Jokowi terpeleset kena kasus korupsi. Ya kan? Tetapi mana? Pak Jokowi itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Beliau hanya memikirkan rakyat. Maunya hanya kerja. Kerja dan kerja. Sekarang tinggal bagaimana kehendak rakyat. Kalau saya sih, yes. Bagaimana dengan kalian, guys?